mati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Waktu lan kula aturi nitahno panjenengan. Nitahno utawa masihno panjenengan. Aujib tegese kula aturi jalari panjenengan to nitahno panjenengan. Lana maring kita. Jenengan titahno kula fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Fiha di dunya ing dalam ikilah penguripan dunya. Jenengan titahno hasanatan ing bentuk kebaikan ing dadi apik hasanah. Wa fil akhirati lan jenengan titahno ing dalam akhirat hasanatan ing dadi apik. Inna hudna ilaika. Inna tatamne kita niki terus dongane Nabi Musa. Inna tatamne kita hudna. Iku untuk pituduh kita. Etutna tegese bali sapa kita. Asli maknane tobat itu kembali. Etutna tegese bakal kembali kita, terus kembali kita, balik kita ilai kamaring panjenengan. Qala ada bi usibu bihi manasa. Qala dawuh sapa Allah Taala, ada bi usibu bihi manasa. Ada bi utai siksa ingsun. Ada bi utai siksa ingsun iku usibu, iku mekenakno ingsun utawa ngekekno ingsun. Bihi lan azab man ing wong asa kang ngertano ingsun ing man. Tadi bawa ing nyekso ing man. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati te rahmat ingsun. Wa rahmati te rahmat ingsun iku wasi'at iku nyumrambai apa rahmati. Hai amat tegese nyumrambai apa rahmati. Kulla syai'in ing saben-saben perkara. Wa rahmati uta rahmating sun wasiat iku nyumrambai apa rahmati amat. Tegese nyumrambai utawa menyebar utawa menyeluruh apa rahmati kula ing saben-saben perkara fid dunya ing dalam dunya. Fataat tubuha mongko bakal nitahno ingsun ha ing rahmati. Fil akhirati ing dalam akhirat. Tak titahno mesti kedue lilladina kedhe wong akeh ya takun akan padha takwa sapa alladzina. Selain takwa wa yutuna lan padha maringi sapa alladzina zakata ing zakat. Walladzina lan wong akeh kang te alladzina bi ayatina kan pira-pira ayat kita. Iku yu'minuna padha iman sapa alladzina. Alladzina rupane wong akeh ya tabiuna kang padha anut sapa alladzina. Anut ar-rasul ing rasul. Rasulullah annabiya rupane nabi. Al-ummi kang ummi sing enggak bisa baca tulis. Muhammad dan rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah di rupane nabi ya dituna kang padha metuki sapa ahli kitab kuwi nabi. Dipetuki maktuban hale tertera atau tertulis indahum ana ing sandinge ahli kitab. Fitaurat ing dalam Taurat wal Injil lan Injil. Bismillah lan asmane nabi wa sifatihi lan sifate nabi. Ya'muruhum bil ma'ruf. Ciri utama nabi ya muruhum perintah sapa nabi rum ing alladzina ing wong akeh bil ma'ruf kelawan barang apik. Wa ya dalane sapa nabi rum ing alladzina ali mungkari sanding barang mungkar. Wa yusilu lan ngalano sapa nabi lan maring wong akeh apa ibadah ing barang-barang sing suci sing nyaman. Mimma sing perkara kurima kang haram apa mafisari ing dalam syariat Bani Israil atau syariat ahli kitab. Wa yuharimu lan ngaramno sapa nabi alaihi mengatasi alladzina al-khabaitha ing boro-boro barang sing ana sing diberi. Minal maitati saking batang warna pialan sepadane maita. Minal maitati saking batang warna pialan sepadane maita. Wa yad'ulan ngatakno sapa nabi andum saking alladzina israhum ing blenggune alladzina. Ai sikola tegese beban-bebane alladzina. Wal ahlala lan Allah utawa Nabi ngelepasno ing pira-pira keberatan. Aisyah ida tegese pira-pira keberatan. Allah dikang kana kang ana apa saja iku alihi bebani ning gone alladzina. Kakot tinafsi kaya dene mateni awak-awakan, mateni jiwa kita badingkan beban. Mesti syarat itu kudu mateni awake dhewe. Waqt di asari saja dadilan mutus utawa buah bekas nanti kudu diketok. Kalau bang binasi jadi ketok menjadi ciri itu. Faladina amaru bihi.
Aladina mongko wong akeh amanu kang padha iman sapa aladina bi kelawan nabi minggu sange aladina. Wa azzaruhu lan padha mulyana sapa aladina ku Nabi Muhammad. Wa waqtaruhu tegese padha mulyana sapa aladina ku Nabi. Wa nasaru lan padha nulungi sapa aladina ku Nabi. Wa taqaulan ana sapa aladina an-nura ing nur. Alladzi kang unzila kang den turun apa nur maru serta Nabi. Anut ning gone cahaya sing turun beserta Nabi. Rupane apa ayat Quran iki Quran. Ulai kau mengkono-mengkono kabeh bumi ulai kau al-musyrikun iku kira-kira wong sing becik. Kun ngucap sira Muhammad khitab bunte dawuh kulo khitab Nabi marang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas eling-eling manusa ini Rasulullah. Sak temne ingsun utusane Allah ilaikum mari sira kabeh. Jami'an halis kabehane. Aku itu diutus maring kowe sekaliane. Ning gone alladzi ning dak perkara rupane dak laruka ing tetep kedelati mulku samawat utek kerajaane pira-pira langit lan ardi lan bumi. La ilaha illallah pangeran kumujud ilaru kecuali Allah. Yuhyi wa yumiit. Yuhyi iso ngeke urip sapa Allah wa yumiit lan iso ngeke mati sapa Allah. Fa aminu mongko iman sira kabeh billahi lan Allah wahdahu wa rasulihi lan utusane Allah. Anak dirupane nabi alumi kang bodho to kang reka maca tulis alumi sing keibuan sing iso baca tulis anak dirupane nabi uminu kang iman sapa lagi bila lan Allah wa kalimat lan kalimat Allah ayat Quran sing sekolah wa tabiulan anu to sira kabeh ing nabi lakum supaya sira kabeh utawa menawa supaya sira kabeh utas dajune untuk pitutur sira kabeh terus itu nanti kesentuk pitutur utawa untuk benar sira kabeh. Wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa min qaumi Musa lan setengah saking kaum Nabi Musa umatun teono kelompok. Jamaatun iki teono kelompok. Yahduna bil haqqi. Kang padha nunjukna sapa umat annasa ing manusa bil haqqi lan barang sing bener. Wa bihi ya'dilun. Wa bihi lan barang hak ya'diluna padha gawe keputusan. Padha gawe adil sapa alladzina fil hukmi dalam hukum. Waqat ta'na musnate asrata asbatun umama. Pun kalau terangkan ini terus. Niki balai keterangan ini satu paket, satu kodiah kalian keterangan ini. Di sini nabi paling populer ini nabi-nabi ulul azmi ini dimulai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus Nabi Isa, terus Nabi Sinten Muhammad. Sampean jangan bayangkan bahwa komunitas zaman Nabi itu intinya cerita Nabi itu lahir di Mekah. Mekah dengan Madinah itu sekitar 450 km. Dan saat itu tentu perjalanan yang panjang karena tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, tidak pakai pakai kontak. Geografis Mekah ini dikenal jenenge kaum jahiliyah, kaum yang tidak terdidik, tidak terpelajar. Sementara Madinah karena banyak ahli kitab itu dikenal sebagai kaum terpelajar karena mereka sudah kenal kitab Samawi. Ini pengikut Yahudi atau apa? Ini kunci untuk memahami ayat ini. Sehingga Abi Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy yang punya petualangan ke luar negeri. Kasus Abi Sufyan itu presiden Mekah. Dia sering ketemu Heraklius di perbatasan Palestina, di mana Palestina termasuk wilayah jajahan Romawi. Jadi santri-santri kudu ngerti Palestina itu termasuk teritorial atau jajahan senggerek distrik Romawi. Hanya dikuasai pasukan Kristen Heraklius. Iroklu ya kata benar, minggu sambilan Iroklu. Nah lewat komunitas-komunitas internasional ini karena Abi Sufyan sering berdagang ke Bundis, ke Palestina, ke Sam, Sam itu ya Palestina, Lebanon, Syria itu Sam dulu namanya, Arabul Anbiya. Itu mereka punya satu paham atau informasi atau mitos apalah terserah. Karena nanti sesuai nanti kejadiannya bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nah, ketika akan ada nabi akhir zaman menurut informasi para ahli kita itu menjadi diskusi ramai. Sopo sing bakal jadi nabi akhir zaman.
Kaya cerita tentang Jawa kuno, sopo toh sing ape dadi ratu adil, sopo toh sing dadi satria napa? Ini itu gue gerbong ke nebak-nebak dewi ku sopo. Termasuk polemik itu sampai ke kerajaan. Jadi ku Heraklius dipanggil be Azim Kisra. Kalau tadi sini ku raja. Saya aku ada informasi dari orang nabi akhir zaman. Wah sudah informasi semua malah saya tidak cerita. Azim Kisra itu sampai baca di Bukhari bab awal. Kita budaya ini dua nih Bukhari itu majus yang di bab awal. Ini pun nerangno tentang alamat nubuwah di Rasulullah. Ya alamat kenabiannya Kanjeng Nabi. Lalu yang pinter, pakar-pakar kitab Samawi, dia pakar-pakar sosiologi, ini pakar-pakar kitab Samawi, dia pakar-pakar sosiologi, ilmu sosial. Adi Mukisro niku ngipi, dene niku melaku merangkak di bawah telapak kaki wong sing sunat sing hitam. Padahal pengiran bilang, menyipati Nabi Ibrahim itu perkara ini berhitam. Nah, terus apa sih ide enggak lagi wong ayo hitam. Nah, tapi di sini sifat yang unggul. Barang pokoknya sini so nunduk lah dulu bocah nom sing sunat. Mikir sunat. Kalau zaman itu terkenal Cina, rivalitas Romawi di. Nah, orang Cina orang sih wong Cina orang sunat. Wong Kristen yo ora sunat. Jadi golek no kelompok di sing senengane sunat, tapi itu saya cerita. Tanggaku harus sing sunat. Terus ada Nabi Muhammad. Berarti saya habis jadi nabi tak tanggap. Cerita akhirnya bisa ganteng kira-kira. Iya, jadi saya pun ngaku nabi. Jangan ngurus iman, dalam keadaan bisa dari kau. Padahal saya pun ngaku nabi. Jadi kita sampai mungkin lihat lagi di Bukhari, di juz awal, di Muqaddimah, masih di depan. Itu satu kitab yang Musma alaih Sohen. Akhirnya kita, para punggawa-punggawa Romawi sedang Sam, dengan para penasihat-penasihat, Abi Sufyan dilebakan. Akhirnya, cara tadi kita di istana, kita kok. Iku soal Muhammad ini. Ya, Muhammad Ibnu Ashrafina, termasuk Ibnu Sayyidina, termasuk keluarga tokoh, keluarga darah biru. Dia ini sunat orang, ya sunat. Terus ngaku nabi, iya ngaku nabi. Hal jarok tak ahli kajiban. Apa punya masa lalu, dia ini zaman cilik, zaman ABG, ini tahu gorok, gak tahu gorok, gak tahu. Naisan yo, itu ngaku nabi. Jadi nak gorok orang naisan yo, jangan repot kan. Nak gorok orang tapi naisan, iya. Terus bapak-bapaknya raja tak tokoh. Orang ya raja ya tokoh, orang biasa. Ya orang terhormat tapi orang raja ya tokoh. Terus pengikutnya dia wani mati loh. Wani mati, jadi anak dia nak bangun seneng dia terus wani loh mati. Mau tes tesannya. Dan terus pengikutnya pertama, kamu lemah kok kamu kuat? Kamu lemah. Nah ini ceritanya. Dengan berbagai pertanyaan demikian itu menunjukkan bahwa ahli kitab punya kriteria yang jelas-jelas maktubun di Taurat wal Injil tentang kriteria calon nabi akhir. Setelah dijawab Abi Sufyan demikian yang saat itu belum iman, Heraklius sempat ada iman. Bahkan Azim Kisra sempat komunikasi ya, kira-kira yang nabi anak itu. Mulai dari Abi Sufyan, ketika Abi Sufyan masuk Islam, hadis ini baru diriwayatkan oleh dia setelah dia masuk Islam. Jadi orang cerita, Abi Sufyan pertama untuk hidayah itu justru lewat komunikasi atau proses dialogis sampai diangkat. Makanya terus Heraklius ngomong biro-biro. Ya tidak di Nabi, ya keluargamu ikut tanggamu ikut. Nah kok sakit dengan ahli kita? Iya, ciri utama Nabi akhir zaman wong sunat. Terus ini orang anak raja, orang anak tokoh. Nah apa hubungannya dalam hidup kan dijawab? Umpama ini anak rojo atau tokoh, mesti rojulun yat lubumul ka'abi. Kalau anak raja bikin gerakan revolusi atau gerakan organisasi, tentu karena mencari kerajaan bapaknya yang di Lauka ibn Malikin lakul turo julun ya telu bungulkan apa? Nanti.
Nanti ini anak rojo tentu gawe gerakan, gawe revolusi, gawe organisasi atau gawe apa ayo mau kepengen mengembalikan kerajaan ini bapak. Justru karena Muhammad dan anaknya siapa-siapa itu bukti ini murni perintah pangeran karena lewat dakwahnya itu toh taruhannya nyawa. Wong wanita nyawa anak rojo itu bukti ini orang sing begini rupanya malaikat atau rupanya wahyu. Lewat komunikasi itu habis itu kan tidak Muhammad munafik. Tapi dia tidak iman. Ketika dia kembali ke Mekah, ke komunitas yang jahiliyah ini, Nabi Muhammad gelarnya tetap ummi, orang yang tidak terpelajar. Ini kurang. Karena kalau sampai juga orang terpelajar, Muhammad itu raiso moco, raiso nulis kok kelebihan. Mestinya kelebihan adalah orang pinter, dokter atau profesor atau pakar. Wong ummi kok lebih gede. Mereka mulai bisa jadi mitos. Orang pinter bodoni. Pakar orang pinter apa? Bodoni. Makanya Nabi tidak ada itu motor, itu nulis, itu apa? Bodoni. Beneran itu bodoni. Sehingga anak pinter yang murni wahyu, orang murni apa? Dari baca tulis, orang kontrol jiplak, orang yang kampusnya, orang koplagiat, orang krono nopo jiplak, orang krono ngutip naskah wong li. Wes. Karena Nabi tidak punya masa lalu yang belajar, yang bisa baca tulis, kok ujuk-ujuk tuanti. Bisa maca Quran dengan informasi ilmiah kelas tinggi. Wiku aja kita boleh grogi, ya ini Nabi tenang, cuma apa ini saya keberatan. Tapi sebetulnya Nabi Muhammad bawa wahyu dengan informasi kelas tinggi. Termasuk Nabi bisa ngitung periodisasi sejarah. Ini rumah nonton sama dong. Kenapa Umi kok jadi kelebihan? Bodoh kok jadi kelebihan. Nah, saya kan bodoh tenang. Loh, saya kan ngerti, Allah sifati Nabi itu an-Nabiil Ummi. Allahumma rabbah di da'wati sama wa sholatil qa'imah ibu ati sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti didongakno. Walhasil ini cerita Nabi teng Madinah. Ayat ini ayat Madinah. Rumah lagi ayat ini ayat Madinah. Kok cerita? Cerita sampai pakar-pakar ahli kitab sing menguasai hukum langit. Mas, kowe nak salat itu madhep. Ya aku sholat itu ya madhep Ka'bah, ya kadang-kadang madhep Baitul Maqdis. Jadi aku madhep Ka'bah, jadi madhep Baitul Maqdis. Wah, jadi kita cocok. Termasuk sifat Nabi itu adalah sholat ila qiblatain. Sempat sholat ila qiblatain. Berarti kalau percaya ya tahu sholat madhep Ka'bah, ya tahu sholat madhep Baitul Maqdis. Sebab itu saat Muhammad yang dianggap bodoh, dianggap ummi. Kok ana wahyu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil iku dogawo ahli kitab. Wong anake wong angon. Tahu dadi buruh angon. Kok iso bakat iki masjid haram iki masjid aqsa. Nah, sama saiki ora gawe. Harian itu satu keajaiban. Lho biasa misalnya kok sampean wong bidukan, wong bisu. Kok ngerti iso bakat cara saiki iso bakat Hongkong, bakat Hollywood mesti pengalaman. Bisa belok TV, bisa tahu keluyuran rono, bisa jadi TKW, mesti wong nah. Karena nak wong pengalaman paling royo sate kelata, apa yang parah. Artinya begini, satu tema yang diangkat seorang Muhammad yang dituduh bodoh atau masih dianggap bodoh, itu menjadi fenomena. Muhammad kok iso bakat Masjid Haram untuk Masjid Aqsa. Umumnya kasih, itu bakatannya kan orang meniku. Misalnya duit, itu es, bobo, dan sebagainya. Itu adik kita boleh grogi. Nah, di kita kurang pasar, ya mas. Tak kau nih, gue panjang tahu sholat yang Mekah, ya tahu sholat masuk Baitul Maqdis. Jadi tak tahu, Baitul Maqdis di Mekah tuan tiga. Itu semua lagi. Nah ini beliau juga bisa secara periodisasi kenabian. Gue Islam mulai cilik tidak roh. Nabi Ibrahim Musa di sini cara tata. Baik, kan itu dirongnya kita tadi Ibrahim Musa di sini. Kita kok. Wah, ya Nabi Muhammad cerita, gak nak ngono aku gak sido masuk Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis itu dihadapi Nabi namun 16 bulan. Menghadap ning Qiblatul Ibrahim. Gak tua Mekah dari Nabi Muhammad. Tua Mekah mergo Qiblatul Ibrahim. Akhirnya ana ayat turun inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Akhirnya Nabi Muhammad yang dianggap ummi, ahli kita mulai grogi. Mekah di Baitul Aqsa, di Mekah. Mergo Mekah itu ana jejake Nabi Ibrahim. Masjid Aqsa mau jejake Nabi Musa. Padahal periode Ibrahim luwih dhisik timbang periode Musa. Inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Mulai grup itu kita mulai udah ratri mau kita pengen dua kriteria wong nabi terang. Saya mau tanya ngawur, gak mau nama. Saya ini ganti masalah. Nak mau lebih suarco pertama mangan apa? Itu ada yang belajar lebih suarco pertama mangan apa? Jadi masih sopan. Ma'awal itu ami ahli jalan. Pertama suarco itu hidangan ya pun apa suarco. Terus Nabi ngetokno beliau itu wong-wong sing untuk informasi sama Nabi Nabi Kabidun yaitu mangan atine iwan Kabidun. Begitu mulai ahli kitab banyak yang Islam karena tidak mungkin dari ahli kitab tidak mungkin 5 pertanyaan ini bisa dijawab kecuali oleh orang sing dicap ning Taurat dari Nabi akhir zaman. Itu tapi lewat kriteria yang panjang, lewat tes. Kalau tadi fit and proper test itu dites tenang ahli kita. Sebab itu, lewat tes ini kok Nabi itu jawab. Iku dua kelebihan. Kelebihan yang mergo Nabi bento, ora iso maca, ora iso nulis. Umpama Nabi iso maca, iso nulis, iso jawab iku kowe untuk salinan konti Mas, untuk fotokopian konti. Sing marai kowe kok fotokopian. Nah, justru Nabi Umi itu kelebihan ketika itu adalah ketok lewat wahyu, ketok lewat ilham, paham? Ketok lewat Jibril. Umpama Nabi kok iso maca, iso ngono dianggap yo wajar mesti maca buku. Paham? Justru Nabi Umi iki kelebihan, wong Umi kok pinter ra karuan, mesti lewat wahyu. Wes akhirnya wahyu kita mulai dia pinter-pinter cekak semua. Ya, kasus ini gimana? Saya nggak bisa. Juga ini masalah Muhammad. Zaman Mekah itu biji. Jangan-jangan ini di guru sebelum depan. Tenang, cek. Ternyata Nabi Cili ini pun tak dolan. Nanti dia tangganya di tukang mandi besi. Jelas-jelas penganut nak. Akhirnya nggak begitu dalil. Wah, ada Cili ini tahu akrab ada tukang mandi besi sing Nasrani. Innama yu'allimuhu basar. Wah, paling cilik tahu diulang ngikutin nama ya alimu nama bahasa lisanul ladzi yuhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Walaqad na'lamu innahum yaquluna innama yu'allimuhu nama. Jadi wong kafir niku komentar, wah Muhammad ora ummi tenan, paling cilik itu di guru sundupan. Ini iku dianggap berguru mek tukang pandi besi sing pengikut nah. Apik Nabi kok ngetes. Dibule pengikut Nasrani sing tanggane iku ora pati iso bahasa Arab. Berarti ora iso komunikasi dengan Nabi Muhammad sing disebut lisanul ladzi yuhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanul arabiyyun. Orang mungkin terjadi komunikasi mergo sing sitok bahasane ora Arab, sitok Arab. Sing sitok padha ora paham, sing sitok ummi, sitok penjelasan. Jono ketemu jono ora mungkin gitu. Lewat polemik ini, habis itu kan mulai grogi. Terus akhirnya banyak ahli kitab yang menyatakan Islam. Islamnya ahli kitab lewat proses intelektual yang panjang, penelitian yang panjang. Sebab itu Islamnya ahli kitab, itu rata goyah, orang sing murtad. Dan krono Islam itu lewat pengetahuan yang panjang, lewat pemikiran yang panjang. Sebab itu Nabi dalam ahli kitab sundul langit. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqahu. Wong sing dhisik zaman ahli kitab orang terpandang, sakwise masuk Islam dia kudu tetap terpandang. Karena cara masuk Islamnya lewat proses ilmiah, lewat proses intelektual. Ini yang disebut dengan seneng. Wala tajidan la aqrabarum mawaddatan lil ladzina qalu inna nasara.
Wala tajidan la aqrabu mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Wa di kitab sing nasrani bareng nabi dites lulus. Paham, bareng nabi dites apa? Dono wangis. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad. Ketika nabi maca surat Yasin, maca surat Tuhan dono wangis. Ma asbah hadza biwa unzila ala Musa. Nabi ini persis sebab Nabi Musa, Nabi ini persis sebab Nabi Isa. Tapi itu minat dami, mimma arafu minal hak. Wah, monos, pokoknya dia Nabi tenang, hak tenang Nabi. Ya quluna rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Istilahnya nama al-mu'minin ma'as syahidin. Karena orang mukmin dhewe pasti ku jolo-jolo dan tidak faktubna ma'as syahidin. Aku bersaksi Nabi karena kesaksian mereka benar-benar dari proses ilmiah. Dari proses baca kitab Taurat dan ini faktub namaat wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana al-haq wa nasma'u ayyukhilana rabbuna ma'al qaumi rodo iman wis do iman sing termasuk Ka'ab bin Asbar termasuk Abdul bin Salman Al-Farisi nggih orang-orang Persia peneliti bareng do iman kabeh matur ning ditakoki wis Sidina Umar. Lho kowe ujug-ujug wong kowe pinter ngono maca Taurat Injil kok iso iman be Muhammad. Jawabe mereka, aku kenal Muhammad, iku kaya kenal anakku. Bahwa asad bahkan lebih. Aku kenal Muhammad, iku kaya aku kenal anakku bahkan lebih. Ditakoki wae Umar 5 ada. Terus ana ayat alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Ora aneh ayat itu. Alladzina atainahumul kitab iku ya'rifunahu. Wong sing tak kei kitab, rupane wong Yahudi Nasrani sing pemikir, iku ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Mereka kenal Muhammad kok kenal anak dhewe. Karena dalam Taurat dan Injil begitu gamblang, begitu jelas kriteria calon nabi akhir zaman. Lalu ketika kita koi Abdul bin Santa koi kok iso, iya anakku itu ramesti anakku, berdua asal anakku iso ramesti anakku, wala adi mata kalun nisa iso hasil selingkuhan. Kau yakin kau anakmu? Kau ikut sampai ini kan berdua asal tu. Nak Muhammad itu Muhammad Nabi aku robot tu, anakku ramesti anakku. Sampai betul iso ikut ini hasil apa? Selingkuhan. Soalnya aku rapi tahun di sini. Kalau ada juga ada bujur di sini, dia mau atau apa? Ini kan mau cerita ayat. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Itu ada kitab muni bahwa asadu. Bahkan pengetahuan saya tentang Muhammad itu lebih dahsyat, lebih detail. Ya mereka punya tes, punya materi tes. Wong pas tes itu tak ada kok aneh. Mas, kowe kok aku nabi, ya aku banyak nabi tenan. Aku di 5 pertanyaan. La ya'lamuhum la ila nabiyyun mursal. Jadi itu jawab mesti nabi. Kita mulai sing aneh-aneh sampai sing ora aneh-aneh gitu. Saking kurang ajaran itu, ono sing tes nganti-nganti bareng. Mas, wae nabi kamu gak langit. Maka nabi wong lugu, wong desa lugu ora terpelajar. Dari Nabi Muhammad itu iya, terus dia. Ibu Nabi Musa di sini nyancang bulak nengi. Cara-cara wono bulak ono nyancang banget dia. Terus Nabi jawab, ya karena Nabi betul. Sokro, alati yang itu bialan dia. Nenggone betul Aqsa itu ono sokro, satu bongkahan batu, di mana setiap Nabi nak merah nyancang bulak nenggon. Sokro. Lah Nabi itu, andikan dan Nabi tidak tahu. Jadi wana, takokan wana. Mana saking kurang ajarnya takok. Pintu betul Aqsa piro. Jadi kita orang salah kaji kita takok itu pintu betul haram apa? Piro. Ini wana. Nah tapi itu Nabi dapat dijawab menengah. Terus akhirnya ya Jibril di muka sapa, nonton dulu masjid apa? Aqsa. Jadi satu-satunya nggak bisa dijawab, kan ngitung jumlah pintu masjid apa? Aqsa.
Soalnya Nabi menengahin, tapi Nabi kan nakalan, Jibril soal ada dua video, soal akhirnya Nabi di sana detok. Jadi Nabi aslinya apa itu bolak-balik, banyak orang ngomong. Nabi apa itu bolak-balik, banyak berdua tahu macam. Akhirnya berita perkara dua hari Jibril. Sekarang bolak-balik dua hari Jibril, orang kecelakaan. Jadi Nabi apa? Wajib ini, akhirnya itu dua hari apa? Jibril, orang suatu saat kejadian orang ahli kitab. Jadi mau nonton tahu mana? Tahu dari mana? Mas, orang rojulun yang likul masrik wal maghrib. Bisa orang cerita wong sing nguasai al masrik wal, itu jenisnya sama. Maksir muni, menang-menang saya di Jibril. Wah, itu sore tak jawab. Nabi GR bengi dipandu Jibril, di briefing. Jibril lah. Wadah sing pakai. Jadi ini kan Pak Mak saya jadi. Piye Pak Tompo orang juga sing yang likul masrik Mas. Itu kan. Sebenarnya mana Jibril rumah lagi mati 3 hari 4 hari. Sebagian riwayat ini sampai 7 hari. Wah, keren mau nangis yang pengiran Gusti. Waduh. Kira-kira sukses terus saya. Akhirnya ayat wala taqulan nalisain inni fa'idun dari jagodan billah mulane itu nak muni ojo sesuk muni insyaallah murtani be pangeran mergo nak muni apa insyaallah nabi sakit nurut ya sesuk insyaallah ya terus jadi insyaallah motif akhirnya baru muni insyaallah Jibril teko tenang mandu mat sing ditakon ahli kitab maksudnya Zulkarnain jenenge Iskandar tuh, itu ayat kalau naga angbil kornel, kul saat tu alaikum min hudik, kau inna makan nalar fil ardi wa adena umingkul bisain sababa faasa, waktu aku suara yo itu jenenge Zulkarnain, dia wong Mesir, dia wong Mesir, baru menguasai Mesir terus menguasai Timur, mulai Maghrib Samsi sampai Masihat Samsi. Pas ning Maghrib Samsi wajah indah kauman sing ngene, pas lihat Samsinya. Waktu itu cerita detail, sesuai kan masih so cerdas. Wajib kali kuen, bahkan ceritanya Zulkarnain versi Nabi Muhammad itu jauh di atas pengetahuan ahli. Muhammad cerita kata ida kalau maghrib samsi wajah terhadap berbufi ini kami asin wajah indah kau maklumlah Zulkarnain masuk anu adiba iman antar tidak pilih kusno kuswito. Kalau masih antasi wajah terhadap tu ala kaumil lana salah min dunia. Sitro kadari kawat ahadna diwalatehi kubro tersumma asbata bebar hatta ida balago beda ini wajah min dunia koma layak dunia kehuna kaulah kalau ya Zulkarnain ini naik juta ama jut seperti itu poin kan ini Zulkarnain itu perjalanannya nak tok maghrib samsi ini tok maghrib samsi ini tok maghrib samsi ketemu kaum sing modelnya ini nak tok maghrib samsi ketemu kaum sing modelnya termasuk tahu ketemu antara itu ketemu ya wah ini kita tenang wah jadi kiai itu bicara orang ngetes wong sing dari kiai itu beda-beda deh wah untuk ketemu kiai selamat itu beda-beda deh wah nabimu jadi nabi itu dites musuhnya karu-karu wah gue jadi kiai nggak gue cek kosong gitu jadi kiai orang yang ngetes pelan-pelan soalnya modal ketu serban kiai beres jadi modal serban yang ketulan dites nak itu lulus saya kok rugen nak takoi bagiannya umum kira nak ada anak surut tak sudes pusing ngomong lagi ya turang-turang pidato takoi syaratnya romyul jimar itu sah lubi kok belajar tak belajar jamu kenapa darah ini juga itu aku bawa atau kaji tapi orang pusing karena ini enak kiai tambah apa? Sebagai serbanan cobaan sok pidato melucu sampai salam sopan sidik-sidik sudah jadi kiai lulus tes tenan ya wah mesti harus keseluruhan nah misalnya yang kita tahu betapa pakai mesti lalu dia pakai kita tahu berlalu misalnya yang pakar dia pakai takoi dia maksudnya tajali dia maksudnya tajali dia maksudnya takoli dia maksudnya takali mesti raiso dia tak tahu takoi pakai nak tanjuran disirami yang bedi disering saya kata biru ya kerungu-kerunguku ya usur. Waduh,
Kiai fakir dia tak tahu saya tak tahu tarik. Nabi Muhammad di jalan Madinah tahun piro? Ya pokoknya Islam. Woi beda-beda nih uang dari kiai tanpa fit and proper no. Nah, kalau termasuk lewat tes, kalau dia jangan ninggalin nanti dites yang jangan. Jadi orang dulu tenang, nah kalau. Ria Nabi Muhammad itu tidak. Ya ini mau barang bolak-balik raiso dipandu Jibril, Nabi Muhammad over, paham ya? Termasuk agar orang takut, ya besok, ini boleh begini ketemu sih. Sering belum ada lagi betul. Mereka pengiran tersinggung, ramunya insya. Mulanya sesuatu yang panasi ramunya insya Allah, ramani tenang. Udah khawatir dari itu. Wah, semua tenang. Akhirnya ngakoni Muhammad Nabi. Orang di kita tinggal ajar, ini. Di Dewan tengahnya itu jawab, mereka diwaris Jibril tengahnya itu. Saya kita takoi pertanyaan, nah dia jawab itu malah salah. Wah maafkan, soalnya seperti apa? Itu masalah roh. Saya takoi masalah roh. Dia nanti sudah pencet jadi pintu, roh misteri Tuhan nggak bisa. Iya, kadang juga ada kayak pondok, pakar tafsir kayak apa mesti ono masalah yang hati dijawab itu. Rupanya kayak Yasin. Misalnya kalau pulau, sampean pakar tafsir apa yang tahu dibaca. Tetap nak kita kau ya, alif lam tafsir apa? Ya tetap ini misal wawahu alam. Bukan nak dijawab salah. Ya begitu lagi. Ada pertanyaan yang harus dijawab muni wawahu. Nah, karena nak berjawab apa kan malah salah. Misalnya kita kau alif lam tafsir apa, Mbak? Ya itu istilah ekal jimat kan malah salah kan? Yasin tafsirnya apa, Mbak? Iku ekal tiga kan malah salah. Yang benar kan Allah a'lamu bi muradi bisa sebuah pengiran. Tenang orang yang begitu takut. Mas, takut itu terus mas saya takut. Terakhir mas, apa? Wah selalu nakani roh itu apa teman? Wah sembulat ya. Nah cuma kamu demam jawab, betul biasa jawab kan saya satu nih. Saking Jibril lari kulir ruhu min amri. Sekali-kali rakyat jawab, roh itu urusannya. Pengiran, jadi orang Yahudi, pintar tenan Muhammad. Yang mau ada rakyat dijawab, jadi ini rakyat apa ya? Jadi kulit rokok min amri nama. Mulai tafsir Jalalain dan semua tafsir. Kalau wayat alunaka itu rujuknya orang yang wong muslim, orang yang wong mukmin, tapi wayat alunaka ahlu kita. Wayat alunaka al-Dzil Qarnain. Sama juga tentang tafsir pun dimawon ahlu kita. Karena mereka punya pengetahuan dan pengetahuan itu diyakini yang tahu hanya Nabi. Kayak kisah tentang Alexander the Great, raja besar Alexander. Ini juga karena Iskandar. Iya. Dan tentang Fir'aun yang ngomong, itu sampai detak. Lah Nabi Muhammad itu orang udah kabar. Wah, barang itu karena itu cuma pakar ahli kitab dan tokoh menang. Mas, dan kitab-kitab sama Nabi itu ada cerita. Fityatun amanu birobihim. Ono seorang pemuda yang mempertaruhkan nyawa demi iman. Itu ceritanya dia, Mas. Mas, tapi itu benar. Tapi dia harus trauma menisawar dari pengalaman. Walhasil akhirnya karena ada salah prosedur, ya bisa tak jawab Jibril mandi kena. Itu yang jadi surat Ashabul Kahfi. Yaitu innamin fityatun amanu birobihim wazidnahum Buddha warobatna ala qulubi itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal akhirnya Nabi Muhammad wajar. Oh itu ngene, iku ana 7 pemuda sing iman. Ning era raja sing menentang iman. Nah pemuda itu takut dipaksa murtad minggat ning guwa. Mane pemuda itu luwih dikenal Ashabul Kahfi. Minggat wae asu. Jenenge Kitmir, semua. Wah soalnya nanti kita detail. Saya kira ahli kitab sing tanya lewat jalur Ashabul Kahfi ya jadi iman. Dulu itu begitu dulu. Nah artinya dengan pengetahuan sebanyak itu kok wonge orang duwe sejarah iso maca iso nulis itu bukti nak Nabi kan tenan. Mulane umi ning gone sifate Nabi adalah bentuk real, bentuk faktual nak bukti dalailun nubu. Mergo wong bintone ngono ora iso maca ora iso nulis kok pengetahuane luar biasa. Bahkan pengetahuan tentang masalah kayak tentang Dzulkarnain, Iskandariyah, tentang Ashabul Kahfi. Mana sing pakar medis tak kok yang namanya pakar genetik, malah tak urusan seks.
Ya orang sing takoki aneh, sing ngomong Yahudi sing pakar-pakar genetik. Mas, gak ngono, wong nak anak kadang bapak ireng niru bapak ireng, kadang niru gue, wah kalau sulit dia mandi, orang sing takok kasih detail. Sama tuh orang hadis Muslim dan Bukhari, orang sing kurang ajar takok. Wah kalau sulit dia mas, wong produksinya foto, kadang mirip bapak, kadang mirip. Ya akhirnya nabi bakat, tidak alama urmalah ini apa-apa. Nak sahabatnya gede bapaknya mirip bapaknya, nak gede bapaknya mirip. Mana uang nak sing bojone ayu, anak dia lah. Berkesemangat bapaknya. Iku campur dono. Iku ya termasuk status di mana nabi bisa mengganggu. Sampai akhirnya nabi jawab, tidak alama urojuli al-ara'ah. Karena walat asbahil hak, wailah kalau sampai jawab. Mulai campur dono, hampir mirip dia sing over sing dia. Lah nak bapak ibu ada cewek itu anaknya udah mirip sing wedok, kok sing semangat sing wedok. Semangat dingin-dingin mas. Ada saiki ayo. Bapak ibu kan ibu ayu anaknya kok biasa, mergo kok biasa. Kalau sing semangat. Lari kira apa kau orang bapak ganteng, gue ayu malah anaknya biasa-biasa. Wah, mereka aksinya ya biasa-biasa. Pasti nak kode tetap saya gitu mereka kode biasa. Lu niku tenang, saking pintere wong Yahudi, niku pertanyaan sampai urusan Dzulqarnain, urusan roh, urusan asabul, sampai urusan lagi, urusan genetik. Biru ditakut, imat, kenapa ini jangan ya Muhammad juga menerima dulu. Mana dari iman jangan ya Muhammad. Lalu kulo jangan budi syukur dan itu sudah dikia, itu dicucuk, itu almu karom, apa fit and proper, modal cobaan, sopan, uang sing apik, aman. Kemudian sopan kemudian uang berkawan gue terus untuk duit tawangannya kaitannya baru kamu semalaman benar. Itu tidak sehat, benar ini tidak sehat. Karena Nabi sudah koordinasi lewat fit and proper. Tapi dari umat itu tidak damai. Modal semua orang Indonesia ngerasa kafe, ikut dari ibadah. Kalau ilmunya yang bukan amat. Tak kok ide dari paroket malah ngeluh. Kemudian model dia buat atau ini salah satu masjid malah ngeluh. Kalau nanggali itu saya masalah. Orang itu nanggali saya pusing. Ini mutada, orang sing mumayyidah, orang sing mutakhir. Iya, itu anut hukum ada. Jami orang sing kawi, orang sing dok. Mengetes takut. Kurang itu Januari, itu 6 dino. Itu ageng banget. Februari, namun 5 dino rapat jabang. Itu sing set sing bundi. Aku sing ya, bukan orang set-setan mola. Rabu jadi mumayyidah, tapi jami akwa tinggi. Tapi tanpa kita tahu itu pun tetap dipanggil dia. Alhamdulillah. Itu kan anugerah. Padahal Nabi jadi Nabi itu tesnya karu-karu. Orang karu-karuan. Mulai urusan Dzulqarnain sampai urusan penjamahan suami dan istri. Ini tenang. Mulai dengan sebanyak pengetahuan itu ternyata Nabi tidak bisa baca tuh. Itu selama bukti dia kecuali roe lewat wahyu. Paham ya? Justru dengan sebanyak pengetahuan itu ada bisa baca tulis bukti bahwa itu semua mirroh bil izzah sama itu yang dimaksud pengiran wa Allah makama alam takun taklah. Dan Allah mengajari kamu sesuatu yang kamu dulunya tidak. Akhirnya Nabi yang Medina rapu ide. Medina kita urusan berhubung rapu ide. Akhirnya Nabi nak dengar Robi Sidni ilus masuk. Ya Allah, ilmu itu tambah terus berkok aku hati nggak bisa pintar-pintar ya pintar. Roh ini mana dia dengar Robi Sidni. Mau orang kepikiran juga, orang kepikiran juga dia nggak juga urusan akhirnya waktu Robi Sidni apa? Ilmu. Tapi kalau Robi Sidni aman ya umpul. Kalau aman kan juga ya kayak itu mau waris sendiri. Jadi nggak juga ada tambah ilmu tambah mereka umat itu dibodohi tapi nak marah itu diko. Akhirnya butuh duit ini bang ilmu. Kenyataannya umat rata-rata saya angel-angel. Kalau di kancah mondok itu orang alim perkaranya apa lah duit umat kurang arah atau hukum bulat-bulat ini orang arah. Hukum yang boleh ngasih orang bulat misalnya tentang makmum masbuk. Makmum itu masbuk hukum yang ini. Nak dia menangi ruku imam
dan dia sempat tumakninah, maka adroka rokatan dihitung untuk sak rokaat. Tapi nak rametu iruko, orang metu iruko tumakninah ora dihitung sak rokaat. Lah saiki nek dhewe wis rukuk lali bar maca Fatihah ta ora piye carane ngadeg meneh maca Fatihah. Niku kula mondok sing nggih sak level kula ala Gus ngono Gus. Wes nang Gus ra iso, pokoke sok roku kok iso ora dirujuk rasa ngono. Mergo ini sadar masyarakat ora ngetes urusan mabuk muat. Jadi kita butuh syukur, betapa masyarakat kita tidak pernah ngetes. Sementara Nabi kita jadi Nabi rote rakaru. Mau sampai ditakoi ashabul kahfi, ditakoi sinten bil kornet, ditakoi masalah roh, wae selalu naka anir, terus sampai ditakoi kena opo anak mirip bapak, kadang mirip. Menurut terus nang, mulanya niku. Ini cerita ahli kitab sehingga tes nah ini diterangkan Muhammad itu sapa allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ini kan balik kan artinya ayat Muhammad itu sapa? Muhammad adalah Rasulullah sing yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Seorang nabi yang mereka sudah menemukan lewat sifat-sifatnya fit Taurat wal Injil. Itu pasti bareng menemukan wong gak tekel sing jenenge Muhammad itu kan dipesen. Terus tak wong akeh gentenan. Nah, untung Nabi kena Jibril, bareng kena Jibril waktu terus over, terus salah sekarang, akhirnya malah lama kafe. Akhirnya terus insya Allah, mentakoi ya insya Allah terus ditiru kiai saya ini. Sakit rambut, insya Allah. Ada urusan terus. Insya Allah. Itu sebagai SPP, sakit nopo betul bah, insya Allah. Wah, hanya urusan direpot, tidak berapa. Insya Allah. Pak ya. Nah, kalau termasuk ulama tapi masalah nonton itu tak modifikasi, terus bulat kan. Zaman akhir nama bulat kan. Menurut terpakai. Wakat to'na rumus nakai asrota asbaton umam. Wakat to'na lan gawe kelompok ingsun, atau membagi-bagi ingsun belum ing Bani Israil. Al-Farrotna tegese bagi-bagi toko ingsun Bani Israil ing Bani Israil. Isnatai asrota ing rolas apane asbaton. Apane kelompok. Badalun iku dadi badal minggu sanging jauhum. Jadi isna asbaton dadi badal sanging isnate asaro atau isnate asaro dadi badal sanging hum. Kobal indah tegese biro-biro kobilah. Umaman tegese tak bagi dadi biro-biro kelompok. Badalun dadi badal masa yang perkara kegaukan sebelumnya jauh umaman. Ini nunjukno nak tradisi Bani Israel pun modern. Jadi ngaji nak wakeh bareng, iku gak canggih. Jadi Nabi Musa nak mulang, niku kelompok Bani Israel dipecah-pecah secara organisatoris jadi 12 apa? Kelompok itu nunjukno nak wong Yahudi mulai disebut pinter. Jadi Nabi Musa ora gelem pengajian bareng terbuka, mesti ora fokus. Nah kelompok akeh dibagi jadi 12 apa? Kelompok. Sekarang metode modern kan gitu, satu kelas maksimal 40. Nanti kalau sekolah unggulan malah mau 20. Semakin unggulan lagi bisa aja satu kelas hanya 5. Di kuliah modern, waktu tahun Abu Musnate asal asbatan apa? Meskipun mereka umatnya Nabi Musa semua dibagi-bagi menjadi 12 kelompok. Intinya betapa pentingnya satu pembagian untuk supaya lebih fokus. Mulai pakar-pakar pendidikan orang pondok wong bocah saat maksimal tadi kita tak kelas nanti umum 40 pada bulan. Bila 36 di sini 40 ini 36 sesuai nanti bulan 20 kan tinggal bulan kita 10. Ada pondok buat suatu sebarang Allah. Orang yang ngantuk, orang yang ngelamun, macam-macam. Orang yang orang ngelamun itu, soalnya pendidikan pondok paling memprot. Masalahnya soal metode klasikal, metode buatan kelas pengetahuan ibu itu yang masih bareng, komitmen ibu itu kan di nomor. Nah, Nabi Bani Israel buatan modern waktu tak nabut nasi asrota asbatan nomor. Sebetulnya itu teorinya para nabi. Makanya ketika Nabi Muhammad itu ya anut Nabi Musa pun modern Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nak ngendikan. Misalnya ngendikan penting. Ini gue buatan seneng nak teng pinggirnya untuk cile-cile buatan seneng. Sampai Nabi Dawud beda. Lia-liani ulul ahlami wan duha. Sampai mau datang hadis-hadis soal. Lia-liani ulul ahlami wan duha. Sing akale tutup, sing wis pinter-pinter ngaji gue ngarep. Summa sibian, summa bisa. Kalau nak wong lanang kumpul wong itu ikhtilatu rijal kan bisa.
dipisah lagi oleh perkara mukallaf. Jadi ya kayak persis jamaah. Jamaah itu kan mesti pertama arijal. So pertama apa? Arijal. Terus yang tengah asibia. Terus paling duri anisa. Dan nanti kalau ngaji ya gitu, lebih senang kalau dekat liar-liari ulul akhlam manura yang dekat saya, yang sudah cara pikir lengkap, karena memorinya lebih bagus, kesiapan intelektualnya juga lebih bagus. Artinya modern kan begitu kan, artinya modern, rasional kan, metode itu kan rasional kan, secara teori pendidikan nah, sampai nak bodoh salah itu gak bisa terang itu. Selain raro hadis itu ya baca repot nih bodoh salah aturannya. Jadi loro-loro nih juraro di zamannya repot. Ada yang tua adalah ngajinya berangkat karek. Yang tengok tinggi sih. Apa terus? Ini menunjukkan kalau tradisi barisan modern waktu Pak Anak Musnate Asrota Asbaton. Mesti pikir jadi orang-orang kalau kasus zakat kasih sekon atau apa orang. Mereka mesti rebutan. Kan ya ceritanya. Teng orang-orang itu kan mereka kehausan. Jaluk pangeran orang sumberan. Iku nak bareng-bareng mesti rebutan. Sampai Nabi Musa Yahweh saya dibagi 12 kelompok. Dan Nabi Musa menang-menang berbalik ngaji ini. Nabi Musa menang-menang para pengen. Niki pun Gusti kula bagi 2 kelompok. Jadi jenengan ada sumberan itu tunggal ada 12 sumber. Kan mulane fanta jarot minus nata asrot apa? Aina. Jadi wong dibagi kelompok 12. Pangeran yo kon gawe sumberan roh. Nabi Musa menang-menang para pangeran jadi ya dijadwal jadi kelompok erolah. Ya sumberannya apa? Erolah. Pangeran dari pintu banyak Nabi Musa diwarai pangeran jadi. Yang ini saya namun dari fanta jarot minus nata asrot apa? Modern. Jadi harusnya kayak penerimaan zakat yang berjubel-jubel kan bisa diminimalkan lewat tidak sentralisasi, yaitu dibagi kepada kelompok-kelompok kecil. Hingga memodifikasikan jorong mati. Nah, bilang-bilang kan apa? Karena kemarin saya sih nak kakak ilah. Namun orang jenengan balang jumroh itu agak modern. Beda berudah bro. Nah, itu repot masalah hati sensitif. Kurang dikomentari, orang terima. Nanti tak ini ulama Mekah itu untuk menyadarkan umat Islam sedunia supaya ngakui, ya supaya ngakui bolehnya Romyu Qobla Jawa itu susahnya bukan main. Saya kemarin termasuk ikut diajar rapat ulama Rembang tentang mazhab-mazhab ahlul hadis. Ini ukangilah. Mergo setiap wong haji perasaan budung tak 32 juta. Wafir golek afdol, ya wafir golek kaul tidak mustalah. Dia mau resiko nganggo kaul wakila. Akhirnya kabeh memaksakan Romyu yo ideal, memaksakan roh. Apa wae ideal? Padahal resiko ideal akhirnya bareng Padahal para hajat itu dunia orang tidak bareng nganggo kaul do ikhlas, yang penting gak gudeg. Tapi kan gak ikhlas ini. Padahal jelas-jelas pernah terjadi tragedi sinten di terowongan apa? Muasim, terowongan Mina. Banyak yang mati karena diinjek. Apa artinya ibadah ada di pembunuh. Ganjarannya kaji, dari wong nanti mati, ngomong kita kok pengiran ngilang diri. Jadi ngilang kaji, gak mati ini wong, apa kaji dari wong, dari kita kok yang gitu. Saya kan berpenjara, gak jalan tapi roh. Itu masalah. Jadi sekarang sebetulnya pemerintahan Arab Saudi itu sudah minta MUI, minta semua ulama di dunia. Gimana supaya umat Islam itu mau pakai kaul-kaul yang disahkan zaman Nabi, tapi memang tidak ideal, tidak abdul. Lu kalau menangi zaman Alif Pulau. Zaman Alif Pulau itu hampir kaji teko, itu bangga-bangganan. Wah, aku kaji ku Ifra. Kue tak terima kira, kue tak terima tamat. Baru ketika era guru-guru, memang fanatik kaji kudu tamat. Wah, sosok Ifra-Ifra ngangel wong. Lagi mulai dulu, jadi dora memaksakan apa gelem tamat. Itu bukti bahwa memaksakan abduliyah, memaksakan ideal itu kadang resikonya tinggi. Dan sampai sekarang mereka juga tidak mau lagi kontrolnya kok keblas. Siapa? Yang paling pusing, lo ini tidak bakal. Nah, repot. Kalau itu akan gila, nak hukum dong. Nanti pulau akan gaji. Maksudnya nunggu orang nafir berkara di duit, berkara gelem terserah. Tapi raja duit, potongan di duit, tapi pada gaji, biaya kadang kawan di duit, raja duit, benar-benar jelas. Biaya paling jelas. Jadi kalau pulau ini,
Daerah ini di duit, ya pantas. Daerah duit pantas. Kadang ya ini awalnya di duit, sebenarnya duit apa? Duit. Misalnya numpak mobil mewah sudah disilai. Itu kan dia itu kan paling rajin lah. Urusan kantongnya tetap dalam mana itu kan paling rajin. Paling rajin. Mulai kalau pulang ada ruang nafsi itu. Kesebab itu rakaji kena apa? Ya tafsirnya bukan dari duit. Yang beli orang gampang kan. Modifikasi wanita atau air dari apa? Tafsirnya bergerak duit apa? Tapi resiko di tafsir di duit kapan-kapan nak kasih terus di tafsir dikasih ke bongkar. Malah kata di tafsir dikasih ke partai politik. Orang-orang. Jadi dia itu malah itu repot. Ngetok nak kira ini nak kasih jadi dikasih ke partai politik. Ngetok suka. Wah jangan tuh kontuk kau suka dukun tapi. Jadi dia itu orang. Tapi nanti rasa orang yang berapa. Paham ya? Artinya dulu zaman Nabi Musa itu modern untuk memanage khalayak ramai yang rawan antri, rawan bersinggungan, rawan desekan pun dimanage. Yaitu saat ning ora-ora tik waqat ta'na bimus nate asrota asbaton umama dipecah menjadi 12 kelompok. Allah piyambak ya mecah sumberan isfan pajarat min husnata asrota apa? Aina qad alima kullu unasim masroh. Artinya masih banyak modern, orang mentang-mentang muzakir, uang toko masal, tidak, demi duit tolong mulai ini. Tapi nak terus-terus sensitif. Jadi kiai uang salaman masal, waduh, uang tidak, berkorang kepengen salaman. Cuma menurut orang tidak ada mati, uang rebutan salaman mursid, orang yang mah, kumpul ada sejarah, kejadian tersangka bisa. Boleh nabi salaman di gawe 12 kelompok. Oh salaman tadi berebut. Nah, aku kan aman. Ya rasa salaman, akhirnya rasa rebutan. Nah, kalau dia pasti boleh atau apa jadi mau salaman ya repot. Jadi kira malah karuan kan. Sisi lain bulat-bulat kan. Karena latar belakang utak itu udah nerang di mata gitu terus suut. Seperti saya lah. Jadi jawaban mereka itu apa? Syarat aku mau dilawan atau wah habis kolbil. Syarat agama itu cara berpikir harus jelas. Tapi saya punya saran bang, ya kiai yang karismatik sing rawan salaman dosokan, nanti santri tabrak, itu niru Nabi Musa. Waktu tahun Nabi Musa nanti asrota asbatan apa? Akhirnya orang yang kiai modern nganggo liwat agen, jadi salaman itu ada tinggi sih akhirnya terima. Waktu gak proses langsung tapi lewat agen, nanti modern aja terima, repot kan? Jalur yang saya lan. Nah, saya waktu rebutan, buatin bener di bawah berapa? Tapi kesenian itu yang bakal teman-teman juga seni ini orang itu orang rebutan barang seni. Kalau seni mati mah, orang penting buatan tidak. Jadi ini jelas nih, wakat takna rumus nate asrota asbaton umama. Ini bandingannya kan apa? Fanfad darat min wisnata asrota apa? Aina. Wow kenalan paring wakil ingsun ila Musa maring Musa. Ijis takto nalikane jaluk nyirami kuwi Musa saka kaum Musa fiting dalam ora-ora anis biasa kal hajar. Ane mitune kelakuan hijrib mukul sira biasa kelawan tekan sira al hajar ing wat. Padha karo mongko saka Nabi Musa ing hajar fam bacat. Monggo dadi mancur ain hajar tegese mancur minggu saking hajar apa is nasa asrota apa? Ain apa 12 mata air. Biar jadi asbab sesuai dengan bilangannya kelompok mereka dipecah jadi 12 terus mata air jadi apa? 12. Kode alimah kullu unasim masrohum. Teman-teman ngerti soal kullu unasim sabu-saben manusia dan sabu-saben kelompok minum sangi Bani Israel. Masrohum enggon ngombene Bani Israel. Wadul nalan nyep-nyep no insun alih mengatasi Bani Israel al-ghamama ing mendung. Fitting dan orang-orang min haris samsi sangking panas ini. Wanjalalan rono ingsun alih mengatasi ikilah Bani Israel alman nawasalwa ing alman nawasalwa. Alman itu sejenis berendok misalnya saniki kasus hujan salju tapi manis jadi nopo bungkaan sejenis makanan yang manis. Ini tenggine tafsir diterangno itu satu nopo kasus hujan salju tapi itu materinya manis jadi buatan materinya manis ini alman. Nah salwa itu jenis burung. Rumah si alman wasawa itu asarun jebin itu jenis tarun jebin ini bungkaan yang penuh gizi kata gizi ini. Waspa itu sama nih lan manuk samani.
Piye kula ora roh namane sing manuk gembok ono sing manuk puyo ora roh manani. Tapi wong ngerti bang manani ya mana? Manani. Sampai kalau manani ya. Manuk Garuda tahu. Ya manuk gembok ya manuk dora kalau manani burung Garuda. Itu kali zaman partai Golkar. Wah, patro bisa. Ojo parak-parak. Wes dari GP3 ada di luar tak coba hadis. Kalau karu-karuan. Payah. Nanti GP3 dari suratul An'am, surat kebun. Anak-anak mana ada ojo soalnya. Ojo kaya kebun bebas. Tadi suratul PDIP. Payah. Paham ya? Jadi kiai nama ini jabe, manuk puyo, yang mana ini manuk gembang. Pokoknya di mana ini manuk apa? Garuda, capek lah. Orang artikel politik jabe. Kita film memang tak film atau film kau. Apapun lawan ucapin senang mari bani Israel kulu minta ibadah marusak nakum. Kulu malah sira kabeh minta ibadah masangking api-api perkara rusak nakum kang ngerteni ingsun. Kumeng sira kabeh wa ma dalam munalan ora padha dolim sama Bani Israil nang kita. Walakin kanu tapi ora sapa Bani Israil anfusaru minawak dhewe Bani Israil ya dimu ora padha ngani kaya sapa Bani Israil. Waskur istira rumus kuno dari Qur'an wa alam